khususnya di Johor dan Selangor, yang dibawa oleh imigran Jawa. Ini menunjukkan apa? Bahwa budaya penggunaan kosakata bangsawan Raden itu asalnya dari Indonesia. Dan orang Jawa yang ada di Maledes itu asalnya dari mana? Dari Indonesia. Udah, ngaku aja. Lu mau muter-muter, mau bulet-bulet, ntar lu keserimpet sendiri loh ya. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan 2 komentar dari warganet Indonesia dan setelah itu saya akan membahas 2 kosakata. Untuk teman-teman yang sudah subscribe kanal saya yang bernama Bersatu Kita Teguh, di kanal tersebut saya mengunggah video tentang lagu Jembatan Merah yang diciptakan oleh Gesang Martohartono. Itu ternyata iramanya dijiplak, dicontek oleh Maledes dengan judul lagu Malaysia Menjelang. Dan penyanyi dari Malaysia itu bernama Julie Sudiro. Di dalam video tersebut, saya memang tidak berbicara tentang siapa itu Julie Sudiro, karena poin saya adalah menunjukkan bahwa ada lagu Jembatan Merah yang diplagiat, yang dicontek oleh Maledes, dan itu diubah menjadi Malaysia Menjelang. Nah, seperti biasa, warganet Indonesia itu pinter-pinter, pinter mengulik, pinter menyelidiki. Itu Julie Sudiro ini siapa? Dan saya ingin membacakan komentar dari warganet Indonesia ini. Dari Mas Dartas Cusami. Wah, memang sudah nyungsep pemikirannya Maledes ini. Sejak kapan Maledes ada tren musik keroncong? Sedangkan menurut sejarahnya saja, musik keroncong adalah perpaduan musik Portugis dan Indonesia. Maledes nggak diajak. Saya yakin itu penyanyi lagu Malaysia Menjelang malu. Ini pasti ada keturunan Jawa, karena saya dengar ada warna langgam Jawa di situ. Sebagaimana kita tahu, langgam Jawa adalah langgam yang menonjol dalam musik keroncong. Setelah saya googling, duar, rak tenan, Julie Sudiro itu penyanyi Maledes keturunan Jawa. Iya, Jawa yang hama itu loh Mas Pri, sungguh terwelu. Memang kalau kita mencari informasi tentang siapa Julie Sudiro, itu jelas tertulis bahwa beliau lahir di Segamat. Segamat itu Johor pada tahun 1945. Dan yang menarik adalah nama asli beliau itu ada gelar Radennya. Nah, ini menjadi sangat menarik ya. Apakah memang gelar Raden itu digunakan di Maledes? Itu satu. Yang kedua, bukankah Jawa itu sudah dianggap Melayu di Maledes? Lantas kenapa membawa-bawa gelar Jawa Raden itu? Saya membaca komentar dari warganet Indonesia. Dari Mas Anom Purboyo. Apa kata Raden dan Priyayi sudah masuk ke dalam kamus bahasa Maledes? Karena kalau seumpama andai kata Datuk Seri Dr. Raden Ahmad Zahid bin Haji Raden Hamidi jadi Perdana Menteri Semenanjung, maka Melayu Maledes perlu memasukkan kata tersebut. Oh iya, sependek pengetahuan saya, Raden itu peninggalan strata priyayi dalam budaya Jawa. Matur suwun. Sekarang, mari kita melihat etimologi serta beberapa fakta menarik tentang kosakata Raden. Kata Raden berasal dari bahasa Jawa kuno dan memiliki akar dalam kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Berikut perinciannya. Bahasa Jawa kuno, Raden, merupakan gelar kebangsawanan yang berasal dari kata Rahadian atau Rahadian yang berarti yang dimuliakan atau yang dihormati. Istilah ini mungkin terkait dengan kata Sanskerta raja
yang berarti raja atau penguasa, menunjukkan status sosial yang tinggi. Raden menjadi gelar untuk bangsawan atau keturunan kerajaan, terutama di Kesultanan Mataram dan kerajaan Jawa lainnya. Raden digunakan sebagai gelar untuk anak laki-laki bangsawan, misalnya Raden Mas, Raden Ajeng untuk perempuan dalam hierarki kerajaan Jawa. Contoh tokoh terkenal Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Dalam pertunjukan wayang kulit Purwa, tokoh-tokoh seperti Raden Arjuna dan Raden Gatotkaca menggunakan gelar ini, mencerminkan status kesatria atau keturunan dewa. Wayang kulit Jawa sering menceritakan kisah epik Mahabharata dan Ramayana, di mana gelar Raden menandakan garis keturunan heroik. Raden Mas itu adalah gelar untuk putra bangsawan tingkat menengah. Raden Ajeng gelar untuk putri bangsawan sebelum menikah, setelah menikah menjadi Raden Ayu. Dan kita ingat, salah satu tokoh pahlawan emansipasi wanita Indonesia itu adalah Raden Ajeng Kartini. Jadi beliau dari strata bangsawan. Nah, ini yang menarik. Gelar Raden juga dikenal dalam wayang kulit Jawa di Malaysia, khususnya di Johor dan Selangor, yang dibawa oleh imigran Jawa. Ini menunjukkan apa? Bahwa budaya penggunaan kosakata bangsawan Raden itu asalnya dari Indonesia. Dan orang Jawa yang ada di Maledes itu asalnya dari mana? Dari Indonesia. Udah, ngaku aja. Lu mau muter-muter, mau bulet-bulet, ntar lu keserimpet sendiri lo ya. Selain status sosial, Raden mencerminkan nilai kesopanan dan kepemimpinan dalam budaya Jawa, sering dikaitkan dengan tokoh yang bijaksana dan berwibawa. Penggunaan kosakata Raden dalam budaya populer itu adalah seperti dalam sastra, yaitu nama Raden muncul dalam cerita Panji dan Babat Jawa. Dalam dunia modern masih digunakan sebagai nama kehormatan di Yogyakarta dan Surakarta. Contoh Raden Saleh, pelukis terkenal Indonesia. Kata Raden adalah warisan linguistik dan budaya yang menunjukkan stratifikasi sosial Jawa sekaligus pengaruh Hindu-Buddha. Gelar ini tetap relevan dalam seni, wayang, sastra, dan tradisi kerajaan hingga kini. Apa definisi kosakata Raden di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Definisi pertama itu adalah bahasa Jawa yang mempunyai definisi gelar putra dan putri raja. Yang kedua, bahasa Jawa, gelar keturunan raja untuk kerabat yang sudah jauh. Yang ketiga, bahasa Jawa, sapaan atau panggilan kepada bangsawan keturunan raja. Di situ disebutkan Raden Ajeng, Raden Aryo Panji, Raden Ayu, Raden Mas, Raden Roro. Apakah ada kosakata Raden di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Kan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini lebih Jawa ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dituliskan kosakata bahasa Jawa. Iya, kosakata yang kata warganet Maledes itu kosakata yang digunakan di Malaysia untuk pergi berak ke Jamban. Jadi kosakata Raden ini ada di dalam kamus kalian. Berarti kalian harus sering membawa kamus kalian untuk berak ke Jamban. Ya, definisi pertama, gelaran putra dan putri raja. Sama nggak definisinya dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang kedua, panggilan atau sebutan keturunan raja yang sudah jauh. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jadi sekarang siapa yang nyontek siapa? Katanya Jawa itu hama. Kok kosakata Jawa ada di dalam kamus kalian? Bahkan kalau memang benar yang dikatakan Wakil Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi itu mempunyai gelar Raden, Raden apa? Raden Mas, Raden Ayu, atau Raden Ajeng? Yang jelas dong, kok Raden aja? Emang Pak Raden, ngerti nggak film cerita Unyil dulu? Ada tokoh namanya Pak Raden kan, yang kumisnya tebel itu? Kosakata kedua adalah priyayi. Secara etimologi, priyayi berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu para yayi, yang berarti adik-adik raja atau keluarga dekat penguasa, menunjukkan status bangsawan atau elit kerajaan. Pengaruh dari Sanskerta, istilah ini mungkin terkait dengan kata Prabu, penguasa,
atau Arya bangsawan yang menegaskan kelas sosial tinggi. Dalam bahasa Jawa modern, priyayi berkembang menjadi istilah untuk kelas terpelajar dan birokrat. Tidak selalu keturunan bangsawan, tetapi mereka yang memiliki pendidikan dan posisi di pemerintahan. Dalam struktur masyarakat Jawa tradisional, priyayi menempati lapisan kedua setelah raja dan bangsawan keraton, tetapi di atas wong cilik atau rakyat biasa. Mereka biasanya menjabat sebagai pegawai keraton, birokrat, atau ulama. Pada masa penjajahan Belanda, istilah priyayi digunakan untuk elit lokal yang bekerja untuk pemerintah kolonial seperti Wedana, Camat, atau Demang. Golongan ini sering mendapat pendidikan barat dan menjadi perantara antara Belanda dan rakyat. Novel Para Priyayi ditulis oleh Umar Khayyam mengisahkan dinamika keluarga priyayi Jawa pasca kemerdekaan yang berusaha mempertahankan nilai tradisional di tengah modernisasi. Wayang teater dan tradisional, tokoh-tokoh seperti Petruk Dadi Ratu menggambarkan satir tentang priyayi yang lupa diri. Priyayi juga mempunyai nilai dan kritik sosial, yaitu nilai kesopanan dan kehalusan budaya. Priyayi diharapkan memiliki unggah-ungguh tata krama yang tinggi. Priyayi adalah kritik terhadap feodalisme. Beberapa kalangan menganggap priyayi sebagai simbol feodalisme yang kaku dan terlalu patuh pada penguasa. Saat ini, istilah priyayi lebih merujuk kepada elit birokrat, akademisi, atau pejabat pemerintah yang masih memegang nilai-nilai Jawa klasik. Di Yogyakarta dan Solo, gelar priyayi masih dihormati, terutama bagi keluarga yang memiliki hubungan dengan keraton. Contoh penggunaan dalam budaya sejarah Raden Ajeng Kartini sering disebut sebagai tokoh priyayi yang memperjuangkan kemerdekaan perempuan. Dalam politik, banyak tokoh nasional seperti Haji Omar Said Cokro Aminoto dan Soekarno berasal dari kalangan priyayi, artinya berpendidikan. Kata priyayi mencerminkan stratifikasi sosial Jawa yang dipengaruhi oleh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonialisme. Istilah ini tidak hanya tentang keturunan bangsawan, tetapi juga nilai pendidikan, birokrasi, dan budaya halus Jawa. Meski mendapat kritik sebagai simbol feodalisme, priyayi tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan identitas masyarakat Jawa hingga kini. Apa definisi priyayi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Itu tertulis sebagai bahasa Jawa. Orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri. Dan di sana ada namanya kepriyayian, yaitu perihal atau sifat priyayi. Apakah ada kosakata priyayi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kepada warga net Maledes, jika ingin berak ke Jamban, tolong dibawa kamusnya. Karena menurut pernyataan dari warga net Maledes ini, dia mengatakan bahasa Jawa di Maledes itu digunakan hanya untuk pergi berak ke Jamban. Nah, disebabkan kosakata priyayi ada di dalam kamus kalian, berarti kalian harus sering membawa kamus kalian untuk berak ke Jamban. Ya, jangan marah-marah, jangan tantrum, santai aja, ketawa-ketawa aja gitu ya. Priyayi itu dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Jawa, orang atau golongan orang yang berpangkat tinggi, pegawai kerajaan, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dan di situ ada juga kosakata turunan, kepriyayian, sifat-sifat priyayi. Sama nggak definisinya dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jadi, menurut kalian siapa yang mencontek siapa di sini? Sekali lagi, ini adalah fakta bahwa terdapat banyak kosakata pungutan bahasa Jawa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Bahasa Jawa, orang Jawa yang dikata-katain oleh banyak rakyat Maledes sebagai hama. Berarti kamus lu hama dong. Dan warganet Maledes juga mengatakan bahwa bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Berarti kamus lu harus sering-sering lu bawa ke Jamban untuk berak. Ya, teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa komentarnya dan jempolnya.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!